Shalom Alaikum, Katkitsen, kita berjumpa dalam sebuah rubrik baru di kanal YouTube Katkit Katekese Sedikit. Rubrik itu bernama Kabul, Katekese Bulan Liturgi. Kali ini kita berjumpa dalam seri yang pertama Bulan Liturgi 2026 dengan judul Aturan Liturgi. Sudah terkenal di kalangan umat Katolik bahwa Mei adalah bulan Maria. Ada julukan lain yang selama ini belum ternama, yaitu Mei sebagai bulan liturgi. Mari kita gunakan Mei ini sebagai masa untuk memperkaya pemahaman mengenai liturgi Katolik. Catatan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan belajar pribadi, bisa juga dipakai sebagai materi belajar bersama, contoh dibacakan atau ditonton sebelum doa rosario di lingkungan atau di komunitas. Selama bulan ini kita akan membuka wawasan liturgi melalui dokumen gerejawi bernama Institutio Generalis Missalis Romanis (IGMR) yang diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia Pedoman Umum Missale Romawi (PUMR). Hari ini kita bahas konsep dasar mengenai aturan liturgi yang dewasa ini acap dipandang negatif oleh sebagian orang Katolik. Untuk itu kita baca PUMR 1 yang berbunyi demikian. Ketika Kristus Tuhan kita hendak merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya untuk menetapkan kurban tubuh dan darahnya, ia menyuruh para murid menyiapkan ruang perjamuan yang luas, lengkap dengan pembaringan dalam kurung Lukas pasal 22 ayat yang ke-12. Saudara-saudari, kira-kira 2000 tahun yang lalu Sang Kristus sebagai orang Yahudi merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya yang juga orang Yahudi. Perjamuan Paskah itu ternyata bukan perjamuan seperti biasanya. Sang Kristus menggunakannya sebagai penetapan kurban tubuh dan darahnya. Artinya, Sang Kristus sendirilah yang menjadi anak domba yang akan dikurbankan. Itu terjadi esok hari setelahnya, yaitu pada Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Saudara-saudari, hal kedua yang dapat kita petik dari kutipan tadi adalah Tuhan membuat aturan bagaimana perjamuan itu dilakukan. Para murid tidak bebas begitu saja menyiapkannya, melainkan mengikuti petunjuk Sang Kristus. Itulah mengapa hingga kini ada aturan-aturan berkenaan dengan bagaimana perjamuan kurban tubuh dan darah Kristus dilaksanakan. Terkait itu, PUMR 1 melanjutkan demikian bunyinya. Gereja selalu berpendapat bahwa perintah Yesus itu berlaku juga untuk dirinya. Maka dari itu, gereja selalu mengatur perayaan Ekaristi Maha Kudus dan memberikan pedoman tentang sikap batin, tata ruang, tata perayaan, dan rumus teks yang diperlukan untuk perayaan Ekaristi, dan seterusnya. Aturan atau pedoman untuk merayakan Ekaristi selalu dipelihara gereja sejak zaman para rasul hingga hari ini. Pedoman itu menyangkut sikap, ruang, tata perayaan, teks, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa semua norma liturgi bertujuan menjaga kurban Kristus tetap lestari dan berdaya guna bagi gerejanya, yaitu kita. Oleh sebab itu, norma liturgi janganlah dipandang secara negatif sebagai pengekang, melainkan pandanglah sebagai penjaga. Pengekang jelas berbeda dengan penjaga. Bayangkan hal itu bagaikan pola makan, sebutlah dalam tanda petik aturan makan, yang justru menjaga tubuh manusia tetap sehat. Pola makan itu penjaga, bukan pengekang. Pola makan itu menyehatkan, bukan bertujuan untuk merusak badan. Maka, umat Katolik perlu berpikir benar, yaitu memandang norma liturgi sebagai penjaga warisan iman. Sebagai penjaga, Gereja Katolik melaksanakan norma liturgi dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam PUMR 1 berikut ini. Demikian juga pada zaman ini, kita mengalami sekali lagi bagaimana gereja dengan iman dan cinta yang setia terhadap misteri Ekaristi yang Maha Agung menunaikan tanggung jawab ini. Cara menunaikan tanggung jawab itu
Secara konkret, tampak dalam keputusan konsili yang lalu diterjemahkan menjadi misale yang menuntun gereja melakukan kurban misa dengan penuh iman dan cinta dalam kesetiaan. Mari kita baca lanjutan PUMR 1 demikian. Hal ini kita lihat dalam pedoman yang diberikan atas mandat Konsili Vatikan II serta dalam misale (buku misa yang baru) yang mulai sekarang digunakan dalam gereja Latin untuk perayaan Ekaristi. Di sini tampak pula kelangsungan tradisi meskipun ada hal-hal yang diperbaharui. Saudara-saudari, perlu dicatat bahwa norma liturgi adalah kesinambungan tradisi sejak zaman para rasul, sekaligus pembaharuan yang sifatnya kontemporer sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Pembaruan tidaklah bertentangan dengan tradisi, justru pembaruan memperkaya dan memperjelasnya dengan lebih baik. Contohnya, kini kurban misa boleh dirayakan dalam bahasa setempat, tidak lagi wajib Latin. Supaya apa? Umat lebih mengerti ritus dan makna apa perayaannya. Demikianlah kiranya kita memandang aturan liturgi dengan lebih tepat dan dengan lebih adil. Ingatlah saudara-saudari, aturan liturgi adalah penjaga, bukan pengekang. Ingat juga, Sang Kristus membuat aturan tertentu bagi para murid. Beliau tidak menyerahkan begitu saja dan membiarkan para murid asal jalan. Tidak demikian. Kesimpulannya, aturan liturgi itu positif, berguna, dan perlu untuk kelangsungan iman gereja. Mari kita menjaga aturan liturgi dan memandangnya dengan sikap yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan konten Kabul Katekese Bulan Liturgi. Jumpa lagi dalam seri berikutnya. Shalom Aleichem.